Curi panggung FPI di tengah banjir. Jebakan Batman seolah dipasang Munarman ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI di tengah momentum banjir. Padahal ormas FPI sudah fix dibubarkan pemerintah, kembali menemukan celah di saat banjir menghantam Jakarta. Mereka pun muncul dengan aksi kemanusiaannya versinya. Muncullah kembali atribut FPI yang telah dilarang di tengah korban banjir. Gak ada Front Persaudaraan Islam, singkatan doang itu, dipakai itu di perahu, segala macam. Singkatan FPI doang itu, lama itu, orang lama itu, ujar Kapolsek Makassar Kompol Saiful Anwar saat dihubungi detik.com Minggu 21 Februari 2021. Dikutip dari detik.com. Ya kan itu bacaannya semua FPI semua, FPI semua, FPI lama itu. Relawannya sih kita nggak ada yang larang dia mau bantu bersama-sama TNI Polri. Tapi kita suruh buka atribut FPI-nya itu. Jangan sampai pakai itu. Itu saja sebenarnya. Karena FPI kita tahu organisasi terlarang di Indonesia nggak boleh tuturnya. Dikutip dari detik.com. Bukan FPI kalau tidak ngulah. Sudah jelas ormasnya dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Lah ngeyel masih saja memakai atribut. Sekalipun katanya ini aksi kemanusiaan mereka. Sudah bisa ditebak, kelompok ini gagal paham dan justru menuding balik seolah kehadirannya sebagai relawan ditolak kepolisian. Yup, seperti kata Munarwan, tim relawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI dibubarkan polisi saat akan memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang, Melayu. Ya, benar dibubarkan oleh polisi, kata Munarwan saat dihubungi Tempo Sabtu 21 Februari 2021, dikutip dari tempo.com. Padahal tim kemanusiaan kami datang bawa bantuan, buka dapur umum dan membawa tim evakuasi, bunyi keterangan yang dibenarkan Munarwan itu, dikutip dari tempo.com. Relawan kemanusiaan dipaksa bubar oleh makhluk kebinatangan, kata Munarwan melalui pesan singkat Minggu 21 Februari 2021, dikutip dari detik.com. Wow, maha benar FPI, kembali playing victim dan aji mumpung dalam segala suasana memang jagonya. Apalagi kehadiran mereka di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ini bisa jadi lucu, bakal ada yang mengira FPI malaikat tak bersayap, mengakaburkan rekam jejak mereka selama ini yang kerap bikin kisruh negeri dan bahkan menolak Pancasila sebagai ideologi. Padahal sesungguhnya yang terjadi di lapangan, para relawan ex-FPI ini dibubarkan karena logo atau atribut yang mereka kenakan. Jadi bukan karena aksi kemanusiaannya. Maaf ya kalau kita ambil contoh logo PKI atau Nazi beredar bebas. Boleh nggak? Mikir. Sekalipun Munarwan bersuara bahwa FPI yang diturunkannya adalah Front Persaudaraan Islam dan bukan FPI sebagai Front Pembela Islam, tetapi keduanya tetap terbaca sebagai FPI. Ini pun menurut Kapolsek Makassar Kompol Saiful, dirinya memastikan relawan yang diturunkan Munarwan menggunakan atribut Front Pembela Islam, bukan Front Persaudaraan Islam. Artinya mereka menggunakan atribut ormas yang sudah dibubarkan, sudah dilarang pemerintah. Mbok mikir kalau sudah dibubarkan artinya tidak boleh lagi digunakan. Kok susah banget sih ngertinya? Justru kelihatannya mencoba menjebak seolah ini FPI yang berbeda, FPI yang baru. Ambil jalan yang gampang sajalah. Begini, kalau memang aksi kemanusiaan, kenapa sih harus membawa segala atribut? Apa pentingnya logo? Apa tidak bisa berbuat? Kurang percaya diri? Atau kurang nendang kalau tidak pakai logo? Lagian ngapain juga aksi kemanusiaan? Kok bawa-bawa bendera segala, apa urusannya? Jadi tolong jangan dipelintir seolah kehadirannya diusir atau ditolak kepolisian. Maaf, kalian gagal paham. Kehadiran kalian jika untuk menolong silahkan. Tetapi jika untuk misi terselubung, ya mending mundur sajalah ya. Inilah yang telah dilakukan oleh Saiful, menertibkan ulah FPI di tengah korban banjir. Kita tertibkan, kita panggil, mereka kita suruh buka pelampungnya, perahunya kita suruh singkirkan. Kita suruh lipat semua. Kalau memang mau bantu, mereka silahkan bantu, tapi jangan pakai atribut FPI karena itu organisasi terlarang. Ya sudah, mereka minggir dari dalam. Karena mereka hanya 2 orang yang membantu bawa-bawa pengungsi dari dalam, jelas Saiful.
dikutip dari detik.com. Kehadiran FPI sebagai relawan harus disingkapi dengan kehati-hatian karena akan sangat mungkin ada yang memanfaatkan ini seolah kepolisian tidak memberikan kesempatan kepada para ex-FPI untuk berbuat kemanusiaan. Pun termasuk suara fals yang mengambil momentum ini untuk membenturkan pemerintah dan rakyat nantinya. Padahal yang diwaspadai oleh kepolisian dan pemerintah adalah lahirnya kembali FPI yang notabene sudah resmi dibubarkan. Jadi bukan aksi kemanusiaannya. Semoga rakyat bisa cerdas mengerti ini. Museum SBY dikorbankan untuk selamatkan AHY. Partai Demokrat saat ini menjadi perhatian publik, bukan karena prestasinya, namun karena dua hal blunder yang sedang terjadi. Pertama, rengekan AHY bahwa ada yang mau kudeta partainya yang katanya dilakukan oleh orang dekat Presiden Jokowi, yakni Muldoko. Kedua, soal dana hibah 9 miliar dari APBD Jatim buat museum pribadi SBY di Pacitan. Padahal Jatim sedang ngutang puluhan miliar ke pemerintah pusat buat pemulihan ekonomi. Kedua hal ini menyebabkan Demokrat mendapat tertawaan dan cemoohan dari publik, khususnya soal kudeta yang dituduhkan AHY. Bagai bola panas, isu kudeta makin lama membakar AHY sendiri. Dilempar ke arah manapun akan kembali lagi ke AHY. Masa seorang ketua umum partai yang menempatkan diri sebagai oposisi merengek minta diperhatikan oleh Presiden Jokowi terkait urusan internal partainya. Kan kopla, lalu para senior dan pendiri Partai Demokrat bikin konferensi pers yang membongkar porak-porok lama SBY atau AHY. Sementara Muldoko yang disalahkan AHY malah mendapat simpati dan dukungan publik. Dikirimi banyak karangan bunga oleh warga masyarakat dan didukung kalau mau nyapres. Kecele dong AHY. Sementara isu dana hibah 9 miliar dari APBD Jatim buat museum SBY pun bergulir. Awalnya nampak Demokrat berusaha diplomatis mengatasi pertanyaan publik. Andi Arief menyebut bahwa SBY tidak pernah minta dana itu. Pemda Jatimlah yang menawarkannya pada SBY. Sebuah jawaban yang seharusnya cukup dan berfungsi sebagai closing statement atau pernyataan penutup. Ini sebuah strategi komunikasi jika kita tidak mau berdebat panjang. Bertahanlah dan konsisten dengan jawaban itu saja sudah cukup. Dijamin masalah tidak akan berkembang kemana-mana. Nah, anehnya saya lihat pihak Demokrat malah memperpanjang soal museum SBY ini. Mereka malah nyeleneh dari strategi komunikasi buat melokalisir dan memadamkan masalah. Mereka malah makin banyak melemparkan narasi lain, kelihatannya buat ngeles sih. Pertama, mereka membandingkan pembangunan museum SBY dengan Gera Megawati di Klaten Jateng. Seolah Gera Megawati itu milik Ibu Megawati. Padahal Gera Megawati adalah gedung serbaguna milik Pemkab Klaten yang akan dimanfaatkan buat kepentingan umum. Masa para kader Demokrat tidak paham soal ini? Kedua, saya menemukan lagi upaya buzzer AHY di Twitter untuk berkilah. Sebuah akun bernama @media_AHY mencuitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 66 tahun 2015 yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Intinya, PP ini memperbolehkan museum milik pribadi atau masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah. Ya memang tidak ada yang mempermasalahkan soal peraturannya. Tidak ada yang bilang kalau Pemda Jatim tidak boleh memberikan dana hibah buat museum pribadi SBY. Yang dipertanyakan adalah mengapa dana dikeluarkan dari APBD di saat yang sama Pemda Jatim perlu dana buat pemulihan ekonomi sehingga harus ngutang ke pemerintah pusat. Ketiga, upaya politisi Demokrat Rahlan Nasidik yang tiba-tiba menyamakan museum SBY dengan makam Gus Dur, sembari menyebut bahwa makam Gus Dur itu dibangun negara. Nyatanya tidak, sehingga menyebabkan dilayangkannya surat terbuka atau somasi dari DPP, Barisan Kader Gus Dur, Barikade Gus Dur atau BKD, agar Rahlan mencabut pernyataannya. Betul, tingkah para buzzer dan politisi Demokrat makin menggila terkait museum SBY. Padahal masalahnya sangat simpel. Toh dana hibah itu memang belum sampai, baru akan dicarikan lewat APBD Pacitan tahun 2021.
Kalau SBY nggak mau dituding macam-macam ya tinggal tolak saja. Duit 9 miliar itu paling juga hanya seujung kuku buat SBY kan? Mengapa dibikin ruwet, ribet dan sengaja dimainkan isunya hingga kemana-mana? Ke Megawati, ke almarhum Gus Dur. Rasanya saya bisa mencium bau-bau kemenyan dari balik kehebohan ini. Saya duga bahwa soal museum SBY memang sengaja dibesar-besarkan buat pengalihan isu. Isu apalagi kalau bukan blunder soal kudeta yang dituding AHY. AHY sendiri tiba-tiba bikin klarifikasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu tentang keterlibatan bawahannya Muldoko dalam soal kudeta Partai Demokrat. Seakan sedang berusaha membatasi isu kudeta sehingga tidak lagi dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Saya juga membaca di kompas.com bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Jateng, Bambang Susilo dicopot terkait dukungannya terhadap proses KLB Kongres Luar Biasa. KLB ini sangat berpotensi akan mengganti AHY sebagai ketum Partai Demokrat. Ruhut Sitompul yang dulu pernah jadi politisi Partai Demokrat juga sudah memperingatkan AHY bahwa beberapa kader Demokrat sudah berkumpul di Jakarta untuk menggelar KLB. Ruhut menyebut para kader ini tidak takut menggelar KLB. Yang kayak gini itu seperti vonis kena COVID buat AHY, sebuah bahaya nyata yang harus segera diatasi. Ditambah lagi dengan adanya analisa dari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Kodari meragukan AHY terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020 silam. Karena belum sampai setahun menjabat sudah muncul gerakan yang hendak melengsarkan AHY. Artinya aklamasi Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020 itu, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati, ucap Kodari. Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, itu menandakan bahwa kekuasaan di Demokrat saat ini tidak bulat, tutur Kodari. AHY sudah berada di ujung tanduk, hanya SBY yang bisa menyelamatkannya. Saya kira di satu sisi para loyalis AHY berusaha menghebohkan publik dengan urusan museum AHY. Sedangkan di sisi lain SBY yang bergerak menghimpun kekuatan di internal partai buat menjaga kedudukan AHY. Kita lihat perkembangannya, apakah SBY masih sekuat dulu? Selalu dari kura-kura.